Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Ikyu di acara Carita Jurik. Untuk kali ini berjudul Rumah Horor di Bogor. Selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Dan jangan pernah mendengarkan cerita jurik ini seorang diri. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Malam hari adalah saat di mana Indra bekerja dengan maksimal karena aku sedang sendirian. Malah terkadang Indra keenam juga berjalan tanpa perintah, merasakan apa yang seharusnya tidak dirasakan. Teriakan anak-anak kecil untuk membangunkan waktu sahur dengan suara tetabuhan bertalu-talu terdengar dari luar, dan suasana pun berubah menjadi ramai. Pada jam 2:30 dini hari, akhirnya aku bisa bernapas lega. Selesai semuanya, walaupun mungkin hanya untuk sementara. Setelah sudah cukup waktu untuk menenangkan diri, aku bangkit dari duduk dan melangkah keluar kamar. Tetap saja langkahku masih agak tertahan. Keberanian masih berpacu melepas dari belenggu ketakutan yang 1 atau 2 jam yang lalu memenuhi pikiran dan perasaanku. Ruang tengah yang besar ini sepi dan kosong seperti seharusnya. Ruang tengah yang menyambung jadi satu dengan meja makan serta dapur kering. Ia memang seperti seharusnya sepi dan kosong, karena di dalam rumah besar ini hanya ada aku saja, tidak ada orang lain. Dua jam sebelumnya, aku mengalami peristiwa seram di sini. Peristiwa yang cukup menggoyahkan nyali. Aku mendengar langkah kaki yang tidak bertuan, yang seperti berjalan ke sana kemari, ke sudut lantai atas dan bawah. Ditambah dengan sesekali ada suara pintu terbuka. Aku yang sedang sendirian di rumah besar ini menjadi semakin tenggelam dalam ketakutan dan situasi mencekam. Untungnya malam bergulir menjadi dini hari. Kemudian tiba waktu sahur. Situasi mendadak tenang kembali. Gimana Rom? Aman kan? Aman Om. Udah sampai rumah nih. Syukurlah, udah Rom. Ini baru saja sampai. Jangan lupa kasih makan Leon ya. Oke Om, tenang aja. Gak usah mikirin rumah dan kucing. Selamat menikmati mudik di kampung halaman ya. Itulah percakapan telepon aku dengan Om Gilang. Om Gilang adalah adik dari ibuku yang nomor 4. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di umurnya yang baru menginjak awal 40 tahunan. Bersama istri dan seorang anak perempuannya, Om Gilang tinggal di satu rumah besar di kawasan Bogor, salah satu perumahan di sekitar Baranang Siang. Rumah ini baru sekitar 1 tahun dimiliki oleh Om Gilang, jadi masih terhitung rumah baru. Oh iya, aku Romi.
mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Aku akan menceritakan satu peristiwa yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Pada pertengahan 2018, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, aku yang sedang libur kuliah diminta tolong oleh Om Gilang untuk menjaga rumahnya karena dia dan keluarga harus pulang kampung ke Palembang karena ada keperluan katanya. Aku tentu saja tidak bisa menolak karena aku gak enak hati kalau harus menolak. Ya sudah, dengan agak sedikit berat aku menyanggupi permintaan Om Gilang. Kamu berani, Rom, tinggal di rumah Om Gilang sendirian? Coba ajak salah satu teman, siapa gitu. Rumah Om Gilang kan jauh di Bogor. Gak ada temanku yang mau, Bu. Gak apalah, aku sendirian, Bu. Gak takut, nak? Takut apa, Bu? Ibu ini ada-ada aja. Syukurlah kalau kamu berani. Jangan lupa sholat ya. Kalau bisa, sempatkan sholat malam dan mengaji di situ, biar gak terlalu kosong. Begitulah percakapan dengan ibu melalui telepon. Ketika beliau menanyakan kabarku yang dimintai tolong oleh Om Gilang, aku sendiri menangkap ada keanehan dalam kalimat-kalimat yang ibuku lontarkan. Aku sih kurang lebih bisa menangkap apa yang hendak ibu sampaikan, walau nggak secara langsung, tetapi aku paham. Pada intinya, aku sudah mendengar cerita dari keluarga besar mengenai rumah yang baru ditinggali Om Gilang dan keluarganya selama 1 tahun belakangan. Aku juga sudah 2 kali datang berkunjung. Menurutku rumahnya sangat besar, bertingkat, walaupun halamannya nggak begitu luas, dan jarak rumah di sebelahnya pun agak rapat, tapi tetap saja rumah ini besar. Gak tahu gimana cara menjelaskannya. Menurutku suasana rumah ini gak terlalu enak. Ada beberapa bagiannya seperti mati, gak ada pergerakan udara sepertinya. Jarang sekali dilalui oleh penghuni. 2 kali datang berkunjung, aku gak pernah menginap dengan berbagai alasan. Tapi yang utama waktu itu karena aku kurang nyaman kalau harus tidur di kamar atas. Kenapa sampai gak nyaman? Ya karena Om Gilang baru saja pindah dan menempati. Karena rumahnya pasti belum semuanya tersentuh sepenuhnya, apalagi lantai atas. Dengan alasan itulah akhirnya aku memaksa pulang ke Jakarta walaupun hari sudah larut malam. Berembus kabar juga di keluarga besar, katanya rumah Om Gilang itu angker, ada hantunya. Begitu katanya. Ada keluarga salah satu tanteku yang katanya mengalami kejadian seram ketika menginap di rumah itu. Katanya ada penampakan hantu, entah apa bentuknya. Dan adik-adik sepupuku yang masih kecil-kecil juga sering kali menangis gak jelas, atau malah gak bisa tidur semalaman. Dan juga yang termasuk cukup aneh, dalam waktu kira-kira 1 tahun tinggal di rumah itu, Om Gilang sudah berganti asisten rumah tangga sebanyak 3 kali, dengan alasan yang kami semua gak tahu. Malah asisten rumah tangga terakhir pergi tanpa memberi kabar, padahal dia baru 2 minggu bekerja di sana. Aneh kan? Gak apa-apa kok, itu cuma perasaan kalian aja. Begitu Om Gilang berkata ketika ditanya rumor keangkeran rumahnya. Ya begitulah. Mungkin karena Om Gilang dan keluarga sudah kadung jatuh cinta, jadinya ya mereka betah-betah saja. Sampai akhirnya pada suatu Ramadan, aku harus tinggal beberapa hari di rumah ini dan merasakan beberapa keganjilan
yang biasa saja sampai dengan yang benar-benar menguji keimananku. Malam itu pintu kamar aku biarkan terbuka sedikit karena Leon selalu mengeong keras-keras kalau aku menutupnya. Entah kenapa, mungkin dia takut atau tidak ada teman. Kalau pintu terbuka seperti ini, dia pun bisa warawiri keluar masuk kamar dengan bebas. Lucu. Aku senang melihatnya. Leon adalah kucing kesayangan Om Gilang dan keluarganya. Kucing gemuk corak putih hitam. Leon termasuk hewan yang mudah jinak dengan semua orang. Masih jam 9:30, sesampainya di rumah, aku pulang dari masjid dan menyempatkan diri untuk bersantai di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Nasi bungkus yang aku beli dalam perjalanan pulang tadi sudah aku taruh di meja makan, tetapi aku belum berhasrat untuk memakannya. Dari awal sebelum masuk Ramadan, seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, aku berniat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Salah satunya ya, aku akan memaksimalkan dengan sholat malam dan mengaji. Makanya apapun yang terjadi di sini, di rumah ini, aku gak boleh kalah. Kalah dengan ketakutan akan hal-hal gaib yang menyeramkan. Aku gak mau rasa takut ke mereka jadi melebihi ketakutanku dan dosa, atau malah menghalangi untuk beribadah mendapatkan pahala, dan itu tidak boleh terjadi. Ini bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya malam nanti aku berniat sholat malam. Padahal jam 10 pun belum, tetapi tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dengan ponsel masih di tangan, akhirnya aku tertidur lelap. Aku terbangun karena aku mendengar Leon mengeong-ngeong dengan keras. Dia duduk persis di depan pintu kamar yang masih dalam keadaan terbuka, hingga membuat aku menjadi terjaga. Tapi Leon tidak menghadap ke kamar. Dia malah duduk menghadap ke arah tangga. Sambil seperti memperhatikan sesuatu, dia terus saja mengeong. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang Leon tatap? Ada apa di tangga itu? Leon, ada apa? Aku mencoba memanggil Leon. Mendengar suaraku, Leon langsung menoleh ke arahku dan langsung berlari pelan menghampiri, lalu lompat duduk di pangkuanku. Wajahnya kelihatan panik, seperti ada kegusaran. Udah Leon, jangan takut. Aku bilang begitu pada Leon sambil mengelus kepalanya. Setelah itu Leon berangsur tenang. Rupanya perutku sudah lapar. Karena ketiduran tadi, aku jadi belum sempat makan malam. Sudah jam 12 lewat tengah malam. Aku kemudian melangkah menuju meja makan. Nasi bungkus masih terikat rapi di atas piring. Aku membukanya dan lalu mulai memakannya. Leon masih setia menemani dengan berada di dekatku. Tapi masih ada yang aneh. Dia memperhatikan dengan seksama ke arah tangga, seperti ada yang menarik perhatiannya. Kepalanya menoleh bolak-balik ke arahku dan ke arah tangga, terus saja begitu. Aku terus lanjut menghabiskan makan sambil memperhatikan tingkah aneh Leon.
Aku tahu ada sesuatu yang membuat Leon seperti itu. Sesuatu yang mungkin hanya dia yang bisa melihatnya. Tapi aku berusaha untuk mengabaikannya. Walau merinding, sesekali timbul, tentu saja rasa takut mulai hinggap di kepalaku. Duk, duk, duk. Tiba-tiba kedengaran bunyi itu lagi dari lantai atas. Sama seperti kemarin, suaranya seperti langkah kaki yang sedang berjalan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan, lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu, aku menyalakan televisi, berharap pikiranku bisa teralihkan, menghilangkan kekhawatiran dengan menonton televisi. Ketika aku sedang duduk di sofa ruang tengah depan TV, ternyata Leon masih tetap di tempatnya, duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak-gerak seperti menangkap suara. Sementara suara duk 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 masih saja sesekali terdengar. Aku terlihat seperti tidak takut. Padahal tidak seperti itu. Karena aku memang penakut. Sangat penakut bahkan. Aku gak berani kalau harus benar-benar menghadapi atau melihat mereka. Tapi aku berusaha sebisa mungkin agar tidak takut. Karena itu akan menggoyahkan iman dan bisa menghalangi niatku untuk beribadah. Dan aku berusaha agar tidak takut. Makanya walau ada tanda-tanda keseraman, aku tetap teguh akan melaksanakan sholat malam. Ketika jam dinding sudah menunjukkan waktu pukul 1, aku akan melaksanakan sholat malam. Ada getar dalam dada ketika harus melangkahkan kaki menuju kamar mandi untuk berwudu. Karena dalam perjalanannya aku harus melewati tangga itu lagi. Tangga yang sepertinya semakin lama semakin menyeramkan. Leon masih di tempatnya, duduk di depan tangga, memperhatikan jalur tangga yang berbelok ke kiri. Oh iya, sejak sore tadi aku sengaja menyalakan semua lampu lantai atas. Jadinya ya terang benderang sampai ke tangga. Setelah selesai wudhu, aku lalu berjalan kembali menuju ruang tengah. Dalam perjalanan inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika aku sudah berada persis di depan tangga, aku melihat Leon masih saja duduk di tempat semula. Dia terus memperhatikan tangga. Melihat kelakuan Leon inilah akhirnya rasa penasaranku memuncak. Aku kemudian ikut menoleh dan memperhatikan ke arah tangga. Coba cari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh kucing lucu ini. Awalnya aku sama sekali gak melihat ada keanehan. Tangga tentu saja dalam keadaan kosong, gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa. Tapi setelah aku perhatikan dengan lebih seksama, ternyata ada sesuatu. Tangga lantai atas ini berbelok ke kiri. Jadi kalau melihat dari bawah, kita nggak bisa melihat langsung ke lantai atas. Hanya bisa melihat dinding di ujung tangga sebelum kemudian berbelok. Nah, ketika memperhatikan tangga dengan seksama, ternyata aku melihat
ada bayangan di tangga. Bayangan itu menjadi cukup jelas karena lampu lantai atas menyala terang. Aku melihat bayangan berbentuk orang yang sepertinya ada seseorang berdiri di ujung tangga paling atas. Aku tidak bisa melihatnya secara langsung karena ya itu tadi, tangga ini berbelok ke arah kiri. Aku pun berpikir, siapa yang sedang berdiri di atas? Aku penasaran karena khawatirnya ada orang yang berniat jahat. Makanya aku memberanikan diri untuk melangkahkan kaki menaiki tangga. Perlahan demi perlahan, satu demi satu anak tangga mulai aku naiki. Sementara bayangan itu masih saja terlihat jelas. Ketika sudah tinggal satu anak tangga lagi, aku langsung menoleh ke arah kiri ke tangga atas. Dek, 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 bunyi jantungku. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku tidak melihat ada apa-apa di atas tangga. Bayangannya pun sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku merinding. Ada angin dingin berhembus, entah dari mana angin itu. Pelan menerpa wajah dan tubuhku. Sangat bergidik badan ini. Teror ini selesai? Ternyata belum. Berikutnya aku mendengar ada suara duk 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 lagi. Padahal aku tidak melihat ada siapa-siapa. Melihat itu semua, aku mengurungkan niat untuk lanjut ke lantai atas dan lalu buru-buru kembali turun. Dan Leon masih tetap di tempatnya, duduk diam di depan tangga. Di samping ujung depan ruang tengah, aku menggelar sejadah. Posisi sholatku menghadap lemari kayu yang bagian depannya berbahan kaca tebal. Dan mencoba untuk khusyuk berkonsentrasi, aku kemudian memulai sholat malam. Ibadah pada tengah malam seperti ini sudah sering aku lakukan. Bukan yang pertama, tapi kali ini rasanya berbeda. Batinku pantang-panting menahan kegelisahan. Mencoba untuk khusyuk, perasaan takut menyeruak, seperti terus berusaha mengambil alih pikiranku. Cobaan yang kasat mata bertubi-tubi menggoyah keimananku. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus berusaha menegakkan sholat, beribadah dengan berkonsentrasi penuh. Cobaan pun semakin menjadi-jadi. Pada rakaat kedua, aku merasa seperti ada kehadiran sesuatu. Dari pantulan kaca lemari, walau tidak secara langsung aku melihat, ada sosok yang berdiri diam di depan tangga. Tangga yang posisinya berada di belakangku. Sosok ini walau masih belum jelas, tapi aku melihatnya berbentuk seorang laki-laki. Dia berdiri diam menghadapku. Melihat itu tentu saja ketakutan semakin menyeruak. Tapi aku tidak menyerah. Aku tetap berusaha untuk terus sholat dengan khusyuk. Ketika sudah dalam posisi berdiri setelah ruku, entah kenapa aku melihat dengan refleks melalui lemari sosok laki-laki itu sekilas seperti kakek-kakek bertubuh kurus.
Dia bergerak berjalan gontai menuju tempatku. Tapi aku terus melanjutkan sholat, berusaha untuk khusyuk. Selebihnya aku gak lagi melihat ke depan arah lemari. Lebih banyak menunduk sambil terus membaca bacaan sholat. Singkatnya, akhirnya sholatku selesai juga. Setelah itu selesai, teror itu ternyata belum. Dari awal, aku berniat untuk langsung lanjut mengaji setelah selesai sholat malam. Al-Quran pun sudah aku siapkan sejak tadi. Dalam hening malam, aku mulai mengaji. Pada prosesnya, sosok seram itu masih aku rasakan kehadirannya. Suara duk-duk-duk yang beberapa kali aku terdengar di lantai atas, kali ini terdengar seperti persis di belakangku. Kadang di samping kanan, kadang samping kiri. Walau melihat secara tidak langsung, aku merasa kalau sosok seram berwujud kakek itu kadang seperti berdiri dekatku, ada di belakang, di samping. Gerakannya berpindah-pindah. Dia seperti memperhatikan aku yang sedang mengaji. Tetapi di titik ini, rasa takutku langsung hilang. Aku merasa seperti ada dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku jadi lebih khusyuk mengaji. Lantunan ayat suci menggema pada sisi rumah. Aku menang karena aku sanggup mengalahkan godaan yang menggoyahkan iman. Hingga akhirnya tanpa terasa sudah masuk pukul 2:30 pagi. Dari kejauhan mulai terdengar teriakan anak-anak kecil membangunkan warga untuk sahur, lengkap dengan tetabuhan sebagai pengiring. Aku menyelesaikan mengaji dan bersiap untuk makan sahur. Ketika memperhatikan seisi ruang tengah, aku melihat Leon sudah terkulai tidur di atas kursi dengan nyenyaknya. Itulah pengalaman yang aku alami pada bulan suci Ramadan tahun 2018. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita Jurik ini. Itulah tadi cerita tentang rumah horor yang berada di Bogor. Setiap rumah pasti selalu ada penunggunya, tergantung dari kita sendiri. Dan kita harus selalu berhati-hati dengan makhluk yang tak kasat mata. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita Jurik ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, jangan pernah mendengar cerita Jurik ini seorang diri.